Makan pecel pakai sambal. Kalau ada Pixel, ngapain harus Apple? So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Kedua smartphone ini dipinjemin ya sama toko Happedia, toko yang ada di Tokopedia yang jual banyak banget nih produk-produk gadget mulai dari smartphone, tablet, laptop, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Tokonya ini juga udah terpercaya karena aku tuh udah lumayan sering belanja di sana ya, kayak iPadku, Apple Pencil, AirPods, dan semuanya itu aman ya sampai sekarang, dan pelayanannya di sana juga oke. Sip, oke, kita lanjut ke kedua smartphone ini. Buat harganya ini sendiri, karena nggak rilis resmi di Indonesia, tentunya Pixel 6 dan 6 Pro ini punya harga yang tinggi karena untuk urusan pajaknya. Di toko Happedia sendiri dan beberapa toko lainnya, Pixel 6 ini dibanderol dengan harga mulai dari 14 jutaan. Sementara itu buat Pixel 6 Pro-nya ini harganya mulai dari 20 jutaan. Kalau dilihat launching globalnya, Pixel 6 ini tuh harganya mulai dari $699 atau sekitar 10 jutaan, dan Pixel 6 Pro ini ada di angka $899 atau di angka 13 jutaan. Ya begitulah nasib smartphone yang nggak rilis resmi di Indonesia. Kalau emang naksir, pasti kita bakalan rela buat nebus harga setinggi itu. Kalau untuk urusan desain, ini kedua smartphone punya desain yang unik ya, dan sekilas ini mirip kayak helm level 3 di PUBG Mobile. Jujur ini adalah sebuah refresh dari sebuah desain smartphone yang saat ini ya cuma gitu-gitu aja. Mau tanggapan kalian positif atau negatif, tetap aja Pixel series kali ini tuh punya desain anti-mainstream yang tentunya bakal punya value tersendiri. Aku pribadi sih sebenarnya agak kurang suka ya, cuma aku tetap apresiasi karena mereka tuh bisa bikin pembeda yang nggak ngikutin pasar. Kalau kalian gimana nih, suka atau enggak sama desainnya ini? Oh ya, keduanya ini sama-sama udah punya proteksi IP rating ya, IP68 yang tahan terhadap debu dan air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Proteksi wajib lah buat HP-HP kelas flagship begini. Terus keduanya udah sama-sama ada NFC, speakernya sama-sama udah stereo, dan udah punya fitur fingerprint in display. Cuma emang keduanya punya kecepatan baca yang agak kurang cepet nih buat ukuran HP flagship. Mungkin kedepannya bakalan ada update ya, tinggal kita tunggu aja untuk masalah respon kecepatan bacanya ini. Oke, untuk urusan layar, keduanya sama-sama udah pakai panel LTPO AMOLED. Cuma bedanya di sini layar dari Pixel 6 ini punya resolusi Full HD+, luas layar ada di 6,4 inci, dan desain layarnya ini flat. Sementara itu untuk yang versi Pro ini punya resolusi WQHD+, luas layarnya ada di 6,71 inci, dan layarnya ini curve. Keduanya buat dipakai nonton udah sama-sama enak. Keluaran warna yang dihasilin ketika kita pakai untuk menikmati konten sosial media udah cakep banget hasilnya. Ditambah keduanya udah sama-sama disupport HDR10+ yang makin menambah sensasi gambar ekstra hidup ya buat konten-konten yang udah support. Kalau buat refresh rate-nya sendiri, Pixel 6 ini ada di angka 90 Hz, dan yang versi Pro ini ada di angka 120 Hz yang sama-sama udah adaptif ya, alias tuh bisa menyesuaikan layar apa yang lagi kita lihat, jadi nggak melulu ada di angka 90 atau 120 Hz terus. Kalau buat perlindungannya, ini sama-sama udah pakai Corning Gorilla Glass Victus yang merupakan proteksi layar kaca paling kuat buat sampai saat ini. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal layar, dan lanjut ya, kita mau ngomongin soal performanya. Jadi si Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini itu pakai SoC hasil pengembangan mereka sendiri yang dinamain Google Tensor. SoC ini itu punya struktur fabrikasi 5 nanometer. GPU-nya ini Mali G78MP20 dan udah pakai sistem operasi Android 12. Buat dipakai harian selama 2 minggu ini aku nggak ngalamin masalah sama sekali ya. Semuanya enak buat dipakai, mulai dari kerjaan ringan kayak dipakai chattingan, main TikTok, Instagram, nonton film, dan foto-foto itu aman. Terus untuk kerjaan yang lebih berat lagi, kedua device ini juga udah punya performa yang mumpuni. Skor benchmark keduanya ini udah tergolong tinggi ya, dimana Pixel 6 ini ada di angka 680 ribuan, sementara Pixel 6 Pro ada di angka 720 ribuan. Skor segini tuh mirip-mirip lah kayak Snapdragon 870 yang kita kenal juga punya performa yang gahar. Main Mobile Legends ini udah pasti aman. Settingan ultra dengan high frame rate mode on ini kita bisa dapat di device ini.
Terus PUBG Mobile ini juga keduanya sama-sama bisa dapetin settingan Smooth Extreme dan HDR Ultra. Emang bukan settingan yang tinggi, cuma kedua device ini udah sama-sama lancar dan stabil buat jalanin game ini tanpa kendala sama sekali. Ini cakep. Terus untuk game Genshin Impact, keduanya udah sama-sama oke lah ya harusnya. Di settingan highest 60 fps, keduanya bisa dapetin 55-60 fps di 5 menit pertama. Cuma setelah itu suhunya meningkat dan performanya juga di limit di 40 fps aja. Agak kurang enak sih ngelimit performanya gini, tapi ya mungkin itu tujuan mereka supaya baterai di smartphone ini tetap awet karena pada dasarnya ini bukan HP gaming. Oke, kalau buat daya tahannya sendiri, Pixel 6 ini punya baterai berkapasitas 4614 mAh, sementara Pixel 6 Pro ini punya kapasitas 5003 mAh. Tapi setelah dites berbarengan, ternyata Pixel 6 ini punya daya tahan yang lebih awet. Mungkin ini karena faktor resolusi dan refresh rate yang lebih rendah ya, makanya Pixel 6 ini punya ketahanan yang lebih bagus ketimbang Pixel 6 Pro. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera sendiri, Pixel 6 ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Sementara itu buat Pixel 6 Pro ini punya setup triple kamera, di mana ada tambahan lensa telefoto 4x optical zoom yang punya resolusi 48 megapiksel. Buat hasilnya tentu aja kalian nggak bisa anggap remeh smartphone besutan Google sendiri. Ini cakep, dynamic range-nya ini luas, shadow-nya dan highlight-nya ini juga kuat ya. Saturasinya nggak terlalu over dan detail gambarnya tetap terjaga tanpa adanya over sharpening. Buat kamera depannya si Pixel 6 ini punya resolusi 8 megapiksel, sementara Pixel 6 Pro ini punya resolusi 11,1 megapiksel. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro. Perbedaan dari keduanya ini adalah resolusi yang didapat, dimana kalau Google Pixel 6 ini cuma bisa Full HD 30 fps, sementara kalau Google Pixel 6 Pro ini bisa Full HD 60 fps dan bahkan bisa sampai 4K 30 fps. Oke, buat hasilnya seperti ini kalau misal dipakai jalan. Kalau tanganku lurus seperti ini. Oke. Kita jalan lagi. Ini masih pagi ya. Ini lagi nongkrong di cafe. Ini kafenya. Oke, buat hasilnya seperti ini, kalian bisa menilai sendiri dan kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya kalau kalian pengen punya HP anti mainstream yang benar-benar cakep, Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini tentunya bisa jadi pilihan. Cuma harga yang terlalu tinggi bisa jadi pertimbangan kalian ya. Dan sisanya sih menurutku udah layak banget buat kalian beli. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.